selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita lanjut ke materi kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Nah, ini ada sesuatu yang bawa nih. Bentar. Jadi, sebelum kita kembali ke materi kita, Ibu mau absen kalian dulu. Senja, langit, bumi, bunga. Ibu sudah hafal nama kalian dan saya sudah mengisi absen. Sebelum Ibu menjelaskan materi yang Ibu buat di kertas ini, kertas karton ini, Ibu mau bertanya, kalian sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran kita yang kemarin? Senja? Kalau kalian mengerti, kita akan lanjut ke materi kita. Ibu sudah menempelnya. Dimana kita hari ini belajar tentang Roh Kudus membaharui gereja. Nah, Roh Kudus membaharui gereja, ya yang pertama kita harus tahu ya, bagaimana sih reformasi awal gereja itu mula-mula gitu. Apakah ada pengaruh dari orang luar? Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang reformasi awal gereja. Bagian ini akan membahas tentang pembaharuan gereja oleh orang-orang yang lebih awal, seperti Martin Luther dan Yohanes Calvin. Mereka adalah tokoh reformasi yang berpengaruh dalam reformasi awal gereja, di mana dua tokoh ini masing-masing bekerja di daerah Prancis dan Ceko. Mereka berdua dapat dianggap sebagai perintis gerakan reformasi. Mereka sangat berpengaruh di dalam reformasi awal gereja ini. Nah, ada juga tokoh bernama Jan Hus dan Peter Wilder diangkat untuk menolong peserta didik dan juga guru untuk lebih mengenal tokoh-tokoh reformasi. Jadi mereka ini adalah seorang guru dan mereka memberikan pelajaran kepada murid-muridnya agar mereka lebih mengenal kepada tokoh-tokoh reformasi awal. Di luar Luther dan Calvin untuk memahami bahwa gerakan reformasi mempunyai latar belakang dan lebih luas berbasis, sehingga ketika Luther mencetuskan gagasan-gagasannya, banyak orang yang sudah siap untuk menerimanya dan melakukan perubahan-perubahan gereja. Jadi Martin Luther mengungkapkan gagasan-gagasan pemikirannya sehingga orang-orang cepat menerima gitu. Karena gagasan si Martin Luther ini memang berpengaruh dalam gereja gitu. Makanya dia diakui sebagai tokoh-tokoh reformasi awal gereja. Nah, kita langsung ke dalam penjelasan bahan Alkitab. Tadi penjelasan dari Alkitab ada beberapa ayat. Kalian bisa buka Alkitab kalian bawa. Bagus. Oh, Ibu mau mengingatkan setiap kita masuk kepada pelajaran Ibu, kalian harus membawa Alkitab. Siapa yang tidak membawa Alkitab, itu akan Ibu keluarkan. Untuk sekarang Ibu maklumi, untuk kedepannya kalian harus membawa Alkitab. Oke, kita lanjut. Bahan yang pertama di Alkitab yaitu Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Ya, coba kalian buka. Sudah? Kalian sudah membukanya? Nah, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang mengingatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan umatnya. Nah, di sini ada tiga perjanjian. Perjanjian Nuh. Yang pertama
yaitu perjanjian yang dibuat Tuhan bersama-sama dengan Nuh bersama seluruh keturunannya sebelum Tuhan memanggil Abraham yang seringkali disebut perjanjian semesta. Itu ada di Kejadian 9 ayat 9 sampai 17, yaitu tentang perjanjian yang dilakukan Tuhan kepada Nuh dengan pelangi serta air bah. Nah, perjanjian Abraham, itu perjanjian yang kedua ya. Perjanjian Abraham antara Tuhan Allah dan Abraham. Allah menuntut supaya Abraham dan keturunannya serta menanggung janji bila terjadi Abraham menjadi bapa sejumlah bangsa dan keturunannya mendapat seluruh tanah Kanaan. 3 perjanjian yang baru yaitu perjanjian yang dinyatakan Allah dengan cara berbeda. Dan sebelumnya ini bukan janji yang dimateraikan secara fisik dengan sunat sebab materi fisik mudah diingkari. Jadi yang dimateraikan bukan secara fisik. Kalau secara fisik itu banyak yang mengingkar janji. Banyak ya. Seperti yang tadi yang Alkitab bilang, itu sebuah janji yang dimateraikan. Dimateraikan dalam arti kalau di zaman sekarang itu berbentuk surat, ada materai, tanda tangan atau ada saksi gitu. Itu ada senjata kita untuk menagihnya ulang gitu. Kalau misalnya dengan ucapan doang, banyak yang mengingkari. Janji itu secara fisik bisa diingkari, tapi secara materai, apalagi ini dulu Tuhan yang memberikan materai atau dengan sebuah perjanjian, itu tidak bisa diingkari karena ada pepatah yang bilang janji adalah utang. Kalau kita sudah berjanji, kita harus melakukannya, jangan melanggar gitu ya kan. Nah, ayat Alkitab yang kedua ada di Lukas 4 ayat 17 sampai 22. Pembaharuan yang dinyatakan dalam kitab Yoel semakin jelas di dalam pekerjaan dan pelayanan Yesus. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang bangsa dan merawat orang-orang yang remuk hati dan memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang yang terbuang paksa dari penjara untuk memperoleh. Nah, itu dia penjelasan dari Lukas. Dan apa yang telah dimulai oleh Yesus lewat pelayanannya. Yesus melayani, apa sih yang terjadi atau apa sih yang terjadi pada gereja pada saat itu? Yang terjadi pada gereja saat itu adalah menerima orang-orang non-Yahudi yang menjadi bagian dari gereja tanpa mengharuskan mereka menjadi Yahudi terlebih dahulu. Nah, setelah Yesus melakukan pelayanan di gereja, awal gereja, orang non-Yahudi diterima di dalam gereja tanpa menyuruh mereka menjadi orang Yahudi gitu. Jadi bisa menerima orang lain atau orang luar tanpa memaksa mereka untuk menjadi orang Yahudi. Yang non-Yahudi diterima di dalam gereja itu tanpa harus menyuruh menjadi orang Yahudi kayak gitu. Nah, gereja memberikan kedudukan kepada perempuan yang setara dengan laki-laki. Ternyata pelayanan Tuhan itu membawa nilai positif bahwa perempuan dengan laki-laki itu harus setara. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi setara dia. Jadi tidak ada lagi istilah laki-laki itu yang utama, laki-laki itu yang gara-gara laki-laki kepala rumah tangga bisa menjadi tinggi, tidak. Tapi setelah itu, setelah pelayanan Yesus Kristus membawa dampak positif di mana laki-laki dan perempuan itu setara kedudukannya, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Ya, anak-anak. Jadi kamu untuk para laki-laki nih, jangan menganggap kalian paling hebat. Tapi sekarang sudah Ibu tadi bacakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sudah setara kedudukannya. Nah, yang ketiga, gereja menerima orang-orang yang tersingkirkan lainnya yang diwakili sida-sida. Jadi
orang-orang yang tersingkirkan itu banyak ya, seperti para pemulung, pengemis, atau bahkan baju yang compang-camping gitu kan. Jadi setelah Yesus itu melakukan pelayanan, gereja itu menerima orang-orang yang tersingkirkan seperti itu. Jadi kalau orang mau ibadah gak mungkin dilarang kan, padahal dia tulus gitu, dia ingin ibadah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, atau lebih kenal dengan Tuhan. Kita nggak bisa melarang seseorang itu. Nah, ini dampak positif setelah Yesus melakukan pelayanan. Jadi orang yang tersingkirkan itu diterima. Kita masuk lagi ke bahan Alkitab yang ketiga, di mana itu terdapat di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai yang 18. Berbicara tentang pembaharuan gereja, perlu dipahami bahwa gereja sendiri terbentuk sebagai suatu pembaharuan terhadap umat Yahudi di zaman Yesus. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada abad pertama gereja dipahami sebagai penggenapan dari janji Allah ada di kitab Yoel. Kitab Yoel menunjukkan pengetahuan tentang kehancuran Yerusalem, dibuka dengan berita tentang bencana hari Tuhan akan datang, namun bukan seperti yang mereka duga, dan harapan itu sebagai hari-hari sukacita dan kemenangan, melainkan sebagai harapan penghakiman dan penghukuman. Hari Tuhan akan datang dengan gelap gulita, namun demikian bencana akan lahir bagi umat Tuhan, yang perubahan yang akan terjadi seorang juga. Nah, tadi dikatakan di sini perlu kita pahami bahwa gereja sendiri itu terbentuk sebagai suatu pembaharuan. Nah, gereja itu terbentuk sebagai pembaharuan di mana menuntun kita menjadi lebih baik lagi atau dibaharui gitu ya kan. Nah, di sini juga tadi perlu kita tekankan bahwa perubahan yang akan terjadi seorang juga apabila umat Tuhan berbalik dan bertobat. Dunia akan tidak menerima kita kalau kita tidak bertobat. Kan ini sudah dikatakan bahwa bagi umat Tuhan ada perubahan yang akan terjadi apabila umat Tuhan itu berbalik ke jalan yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita mau bertobat, berarti kita ke jalan yang benar. Nah, seperti itu dia. Nah, untuk materi hari ini cukup ya, yaitu tentang Roh Kudus membaharui gereja. Jadi, kalian bisa meringkasnya di buku catatan kalian. Suatu saat nanti Ibu akan bertanya kepada kalian satu-satu. Bagaimana, apakah sudah mengerti? Yakin sudah mengerti? Ibu tanya lagi satu kali lagi, kalian sudah mengerti? Terima kasih kalau kalian sudah mengerti. Jadi sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian benar-benar mengerti, dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Jadi terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat saja ya. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Terima kasih untuk semua anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa bawa Alkitab ya.